Jadi itulah yang terjadi. Jadi lebih kepada faktor politik, sehingga saya kategorikan ini sebetulnya kasus hukumnya bukan kasus hukum absolut, ya. Kasus hukum yang berdasarkan data material memang potensial melanggar hukum, tapi ini kasus hukum struktural itu yang cenderung ini by design. Dari sisi kebahasaan melalui kajian linguistik forensik, maka ungkapan jin buang anak tadi harus ditelaah secara aspek kebahasaan apakah memang memiliki konotasi yang sifatnya negatif, baik berupa kebencian atau permusuhan tadi. Makanya saya tertarik kepada Profesor Aceng. Ini sudah beredar nih Prof, meme yang menyatakan bahwa ujaran jin buang anak itu tidak memiliki konotasi yang negatif. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Prof Aceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Prof sudah bersedia berhimpun dalam Zoom meeting malam ini. Baik Prof, sebelum menyampaikan, Profesor mengajar di Universitas Pendidikan Indonesia, Prof ya. Profesor juga di Universitas Pendidikan. Ya, saya guru besar di sana, ya, di UPI. Saya dikenalkan dulu Prof, ahli linguistik forensik itu seperti apa sih? Linguistik forensik itu tergolong masih langka ya di Indonesia ya, tapi sebetulnya ini merupakan pekerjaan yang sekarang ini lebih fokus kepada bagaimana penggunaan bahasa yang berdampak hukum ya. Betul. Gitu ya. Baik menyangkut proses hukum ya, produk hukum dan bukti hukum ya. Jadi ini sangat luas sekali cakupannya ya, sama dengan kajian-kajian forensik di bidang lain gitu ya, seperti di bidang kedokteran ya, di bidang teknologi segala macam, hanya bukti hukum atau buktinya hanya berupa bahasa ya, jejak digital atau dalam jejak penggunaan bahasa. Kalau secara konvensional, secara virtual bisa berupa jejak digital. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya misalnya berusaha untuk menunjukkan, memperlihatkan ya sejauh mana suatu penggunaan bahasa itu bisa berdampak hukum berdasarkan pasal-pasal yang berlaku ya dalam konteks Indonesia misalnya ya, bisa berbeda gitu ya, walaupun datanya sama dengan negara lain tergantung hukum yang berlaku. Ringkasnya seperti itu. Untuk ujaran jin buang anak, kami baru menyimak dari kutipan. Kami ingin Profesor bisa sampaikan secara detail bagaimana sih secara linguistik forensik tentang ungkapan jin buang anak. Sebagaimana kami ketahui sementara ini itu tidak memiliki konotasi negatif. Silakan Prof. Begini ya, secara ringkas memang analisis saya sudah viral ya dalam sepekan ini di beberapa media. Kesempatan ini saya ingin memberikan semacam perincian supaya tidak menimbulkan salah paham ya. Jadi saya kategorikan ya secara linguistik forensik tuturan Edi Mulyadi itu ke dalam metafora kultural gitu ya. Itu ada kategori bagaimana sebuah ungkapan berbasis metafora kultural. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Profesor Suteki, itu persis sekali ya, bahwa ungkapan tempat jin buang anak itu adalah sesuatu yang sangat mengakar dalam budaya kita dan sangat populer dalam budaya Betawi gitu, dan kemudian meluas ya pemakaiannya, dan itu sesuatu yang lazim saja. Dan kalau kita rujuk secara semantik, itu sebetulnya saya katakan bahwa maknanya itu netral ya, tidak memiliki konotasi negatif atau positif ya. Dan itu bisa tercakup gitu, karena ketika suatu tuturan berdampak hukum bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, siapa penuturnya. Ya. Nah, saya melihat faktor siapa penutur ini yang mendorong terjadinya tuturan itu menjadi masalah hukum. Ya. Jadi siapa Edi Mulyadi ya, itu yang mendorong tuturannya menjadi masalah hukum, karena posisi dialah itu yang membuat tuturan yang
netral itu menjadi tidak netral, menjadi negatif. Yang kedua, tuturan itu ditujukan kepada siapa? Ini menentukan apakah tuturan itu berdampak hukum atau tidak. Gitu. Relasi kuasanya antara penutur dengan petutur sejauh mana gitu. Nah, saya melihat sementara ini dalam konteks itu ya relasi penutur dan petutur itu tidak setara gitu ya. Edi Mulyadi dalam posisi determinan sementara sasarannya yaitu penguasa ya dalam konteks IKN itu dominan gitu ya. Sehingga relasi kuasa yang tidak setara ini memang cenderung digunakan oleh pihak yang dominan untuk melakukan kriminalisasi terhadap posisi yang determinan. Ini lazim terjadi ya di negara-negara otoriter gitu ya. Penguasa dominan itu cenderung itu ya melakukan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang determinan, misalnya oposisi atau kalangan media dan sebagainya. Lazim di situ bukan berarti pembenaran ya. Gitu. Jadi saya bisa memahaminya seperti itu. Yang ketiga adalah faktor konteks gitu ya. Faktor konteks ini kapan di mana ya ini tuturan itu dituturkan ini juga menentukan apakah sudah tuturan akan potensial berdampak hukum atau tidak. Nah, dalam konteks pergulatan politik di Indonesia hari-hari ini dan di masa lalu misalnya ya, posisi Edi Mulyadi memang itu ya saya melihat sementara ini informasi yang ada pada saya itu pada posisi yang pada posisi berlawanan atau oposan ya terhadap kekuasaan gitu. Sehingga mudah sekali ya sebuah tuturan kemudian didefinisikan sebagai sebuah ancaman, didefinisikan sebagai sebuah penghinaan, didefinisikan sebagai sebuah berpotensi untuk keonaran, bahkan masuk kepada kategori sara misalnya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi lebih kepada faktor politik sehingga saya kategorikan ini sebetulnya kasus hukumnya bukan kasus hukum absolut ya. Kasus hukum yang berdasarkan data material memang potensial melanggar hukum, tapi ini kasus hukum struktural itu yang cenderung ini by design. Itu yang aroma itu yang saya tangkap gitu ya. Kalau saya melakukan analisis secara kritis gitu ya terhadap peristiwa ini. Dengan demikian masyarakat agar dapat memahami gitu ya. Mengapa misalnya terjadi semacam diskriminasi ya. Tadi diungkapkan oleh Profesor Teki dibandingkan dengan kasus Arteria Dahlan. Itulah yang terjadi ya. Sementara saya mengidentifikasi dan mengklasifikasi kasus Arteria Dahlan itu sangat potensial sekali berdampak hukum ya. Dan itu secara eksplisit mudah sekali untuk dikategorikan ya ke dalam suatu tuturan yang bermuatan sara menggunakan Undang-Undang ITE pasal 28 itu. Tapi ternyata yang terjadi adalah justru hari ini misalnya pihak pelapor yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Ya inilah paradoksnya ya kasus ini. Jadi paling tidak dengan mengidentifikasi siapa penutur ditujukan kepada siapa dan bagaimana bunyi tuturannya dan dalam konteks apa kita bisa mendudukan perkara ini pada posisi yang memang kasus ini cenderung itu dipaksakan ya dalam rangka pergulatan politik di Indonesia yang memang cenderung Edi Mulyadi ini itu dalam posisi sebagai sebuah ancaman itu terhadap kekuasaan. Relasi kuasa inilah itu ya yang membuat akhirnya terjadi tadi seperti proses hukum yang sangat luar biasa ya, tingkat kecepatannya dalam proses penyelidikan masuk ke wilayah penyidikan,
ya. Kemudian bagaimana proses pemeriksaan barang bukti dan saksi, ya, demikian maraton, dan kemudian tersangka ditahan dan sebagainya. Ini adalah menunjukkan bahwa memang ada sesuatu, ya, yang memang harus kita kritisi dalam pelaksanaan hukum di Indonesia dalam konteks politik sekarang ini. Itu barangkali sementara yang bisa saya ungkapkan, ya, gitu. Baik, Prof, terakhir, Prof, jika tim kuasa hukum mengajukan permohonan kepada Profesor Aceng Ruhedi, Profesor berkenan, Prof, menjadi ahli untuk dihadirkan di pengadilan nantinya. Insya Allah, ya. Jadi saya ya, semangat saya advokasi, ya. Jadi saya melihat posisi Mulyadi dalam posisi yang karena dia dalam posisi yang determinan, ya, dan saya memiliki bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya, bahwa tuturannya itu baik secara tekstual maupun kontekstual itu sama sekali steril, ya, itu dari ungkapan yang berdampak hukum. Itu yang inti kan. Terima kasih, Prof, waktunya. Mudah-mudahan lalu barokah, panjang umur, dan insya Allah nanti akan kami konfirmasi karena memang prosesnya masih belum dilimpahkan ke pengadilan, dan nanti insya Allah kalau ada kebutuhan advokat kami akan hubungkan dengan Profesor Aceng. Terima kasih, Prof.